dalam seri ini kita akan belajar bagaimana cara membuat forum dengan TDD. Kali ini kita tidak akan membahasnya dengan menggunakan PHP unit, tetapi jika Anda ingin, Anda bisa melihat tutorial saya di Test Driven Laravel yang itu menggunakan PHP unit. Nah, pada seri kali ini saya berpikir untuk menggunakan PES. Kenapa PES? Ya tidak ada alasan tersendiri, cuman lagi ya seperti dibilangnya Elegant PHP Testing Framework, dan kita akan melihat di sini bahwa memang elegan sekali kodenya ya. Tidak seperti kita menggunakan PHP unit. Dan katanya sintaks ini terinspirasi dari Jest ya. Kalau saya tidak salah begitu katanya. Nah, kita juga akan menggunakan yang namanya starter kit dari Laravel, yaitu menggunakan Laravel Breeze. Jadi saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa kita di sini akan membuat forum. Otomatis yang kita inginkan adalah tidak ada refresh. Ya, ketika misalnya kita ingin menggunakan Blade dan kita ingin menghilangkan refresh setiap kali request, otomatis yang kita lakukan adalah membuat komponen. Yang itu bisa jadi Ria, yang itu bisa jadi Vue.js. Nah, oleh karena itu kenapa saya di sini memilih Breeze agar supaya kita langsung menggunakan yang namanya inertia. Ya, kenapa inertia? Hanya karena ya seperti yang saya bilang, kita tidak mau refresh di sini. Kita ingin di sini terlihat seperti single page application. Ya, kita pergi ke page line tanpa harus refresh. Dan yang paling penting adalah di sini kita tidak perlu setup inertianya dari awal. Biarkan Breeze yang setup itu. Ya, dan kenapa Breeze lagi? Hanya karena di sini juga kita tidak perlu lagi setup yang namanya PES. Walaupun PES ini bisa disetup dengan mudah, namun ketika misalnya kita menggunakan Breeze, dia akan setupkan sama kita bisa menggunakan PES. Dan bagaimana jika Anda ingin menggunakan PHP unit? Tidak ada masalah juga untuk itu. Yang penting Anda tidak menggunakan option yang namanya PES, maka dia akan by default install yang namanya PHP unit untuk Anda. Oke. Oleh karena itu, yang paling pertama seperti biasa kita akan buat project baru. Oke, saya akan langsung install Laravelnya di sini. Kita akan buat namanya itu adalah forum. Saya enter, tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Ketika sudah selesai, saya akan cd into forum, dan untuk memastikan saja di sini kita menggunakan Laravel versi, ya kita menggunakan Laravel versi 8.67 ya. Jadi ketika misalnya Anda saat menonton video ini lebih tinggi dari sini, itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan jika misalnya Laravel 9 ya, itu tidak ada masalah sama sekali. Yang penting sesuaikan aja update-nya. Misalnya entah seperti root dan sebagainya lah. Oke. Nah sekarang tugas kita adalah apa? Yaitu install yang namanya Breeze. Composer require Laravel Breeze. Kita buat di sini flagnya itu dep agar supaya dia tidak dieksekusi di production. Kita enter. Jika sudah, sekarang kita lakukan artisan Breeze install. Nah di sini saya akan menggunakan Ria, otomatis saya buat di sini Ria. Dan karena kita ingin menggunakan PES di sini, maka kita buat di sini plug PES. Kita enter. Jika sudah, harusnya Anda akan melihat di sini katanya bahwa kita harus melakukan npm install and npm run dep. Alright, let's do this. npm install and npm run dep. Enter. Ketika sudah selesai, kita harusnya buka di text editor kita yang pertama kali ya. Kemudian Anda buat di sini PHP artisan serve. Dia akan memberikan Laravel development server seperti ini. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Saya pergi ke login, tampilannya begini. Saya pergi ke register, tampilannya begini. Yang artinya sebenarnya karena saya menggunakan Laravel Valley, saya bisa stop ini dan saya bisa menggunakan forum.test. Seperti itu saja. Atau jika misalnya Anda tidak bisa menggunakan Valley, misalnya entah Anda menggunakan Windows, Anda bisa menggunakan juga Laragon. Namun, ya seperti biasa rekomendasi saya jika misalnya Anda sudah bisa menggunakan seperti ini, kenapa tidak menggunakan ini saja? Saya hanya karena di sini ada Valley, jadi saya menggunakan Valley saja. Ya, saya buat sini forum.test dan kira-kira seperti ini tampilannya. Tidak ada bedanya di sini sama yang tadi, sama saja, cuman lagi di sini saya tidak perlu start development servernya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah lihat pada text editor dan hover into .env file. Seperti biasa, jika misalnya kita buat nama projectnya tadi forum, maka harusnya dia juga sudah mempersiapkan di sini untuk database name-nya itulah forum. Ketika misalnya Anda menggunakan Postgre, Anda bisa buat di sini pgsql, rubah portnya menjadi 5432. Tapi ketika misalnya Anda menggunakan MySQL, harusnya ini adalah default yang diberikannya itu sudah persis. Passwordnya null, username-nya root, dan database-nya forum. Oke, jika sudah, Anda silahkan buat satu database namanya forum karena saya sudah mempunyainya, tapi jangan khawatir ini masih kosong, jadi tidak ada masalah untuk itu. So, saya akan pergi ke terminal, saya akan buat sini PHP artisan migrate. Jika sudah, harusnya sekarang kita refresh, dia sudah masuk di sini
Jadi sehingga misalnya sekarang kita register satu orang, siapapun itu, maka sekarang kita register, dia sudah akan bisa. Dan Anda tahu bahwa sebenarnya tadi kan saya bilang bahwa kenapa kita menggunakan Breeze, sekalian karena bisa kita dapatkan pace-nya tanpa kita setup dari awal. Tapi jika Anda ingin setup dari awal, Anda bisa getting start di sini dan jangan khawatirin, sangat luar biasa sekali gampangnya. Saya akan pergi ke terminal dan saya akan buat di sini vendor bin pass. Dan jika Anda lihat semua sudah berhasil. Dan yang pastinya di sini Anda tahu bahwa sebenarnya ketika misalnya Anda buat PHP Artisan Test itu akan run the same thing. Namun permasalahannya adalah dia benar-benar mengeksekusi database kita yang ada di sini. Ya, kenapa seperti itu saya bilang? Hanya karena jika misalnya kita lihat di PHP unit yang ada di sini, ya, kita scroll ke bawah, bahwa sebenarnya kita tidak membuat connectionnya ke SQLite yang itu database-nya di memori. Jadi dia pure menggunakan yang ada di sini. Oleh karena itu kita akan uncomment ini dan selanjutnya coba kita lakukan sekali lagi PHP Artisan Test. Dan jika Anda lihat lebih cepat dari yang tadi sebenarnya. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita sudah menggunakan memori dan SQLite di sini. Oke, satu lagi sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan pergi ke tes di sini ada create application yang by default dia akan bukan di sini sorry tapi di sini. Yang by default dia akan menggunakan refresh database yang artinya seandainya jika kita ingin berinteraksi dengan database, jadi kita tidak perlu lagi require thread yang namanya refresh database ini. Namun permasalahannya adalah ketika misalnya kita membuat tes dan itu tidak berhubungan dengan database, dia akan terus dipanggil nih. Jadi otomatis apa yang terjadi adalah tes kita itu akan terasa lag sekali. Oleh karena itu kita tidak akan menggunakan refresh database ini, melainkan kita akan menggunakan yang namanya lazily refresh database. Yang mana jika misalnya kita lihat di sini ada tweet Taylor Otwell beginning next week, ya artinya minggu depan. Jika kita perhatikan di sini dia tweet 1 Oktober, yang ini sudah 22 Oktober, yang ini sudah bakal dimasukkan ke dalam core Laravel. Ya, oleh karena itu sekarang jika misalnya kita pakai lazily refresh database ini, dia tidak akan rollback and migrate database ketika misalnya kita tidak membutuhkannya. Beda dengan kita menggunakan refresh database ini. Oke, sekarang coba kita buat di sini lazily refresh database, kita import. Alright, jika Anda scroll ke atas, harusnya jika belum Anda import, silahkan import di sini. Kebetulan karena mereka sama, Anda tinggal copy aja dari sini ke sini atau Anda buat sini lazily, something like that. Terus saya akan menghapus yang ini karena saya tidak membutuhkannya lagi. Let's try again. Pass. Oh ya, itu adalah alias sebenarnya. Jadi jika misalnya saya buat sini alias pass, itu sama dengan seperti ini. Tapi sebenarnya PHP Artisan Test juga bisa. Jadi ketika misalnya Anda ingin menggunakan PHP Artisan Test, that's fine. So, saya akan buat di sini pass, maka dia akan run pass-nya dengan sangat cepat harusnya. Karena ada beberapa di sini tes yang tidak require yang namanya database, seperti contohnya itu login. Coba kita lihat login screen can be render, apalagi di sini lah registration can be render, seperti ini yang saya bilang. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya jika kita perhatikan pada picture dan sini ada out, di sini ada authentication, login screen can be render ini tidak ada yang namanya interaksi database. Nah tadinya ketika misalnya kita tidak merubah yang tadinya refresh menjadi lazily di sini, itu akan dieksekusi juga jika Anda tidak tahu behind the scene-nya. Nah oleh karena itu inilah kedatangan lazily ini sangat luar biasa. Oke. Dan sekarang harusnya sebelum kita melanjut lagi, kita akan hapus dulu yang ini karena kita tidak membutuhkannya. Dan unit begitu juga, Anda bisa hapus ini karena tidak membutuhkannya. Let's try again. Pass. Alright, everything is going to be alright. Oke, di video berikutnya kita akan tidy lah semua yang sudah kita lakukan. Karena apapun ceritanya, jika kita lihat ada beberapa yang tidak kita inginkan seperti yang ada di folder web. Dan ya ini sangat messy sekali. So, saya akan melihat dari video berikutnya.